Berapa orang, Kak? 5. Iya. Ntar dulu, Kak. Ini paling depannya, jadi sekalian diberi kayu. Sok. Bun di depan tuh. Biar Oh, ini ke. yang ini ya? Iya. Kita belok kanan aja ya? Iya. Awas, hati-hati. Ini tak ada kalau ini satu lagi buat semuanya gitu. Nah, ini gua Belanda ini luas seluruhnya ada 750 meter. Nah, ini dibangun pada tahun 1906. Jadi bisa terdiri atau bisa dibangun gua Belanda ini. Awal mulanya koloni Belanda bikin dulu kota Bandung pada tahun 1810. Nah, itu yang diperlukan oleh sebuah kota yang paling vital itu adalah listrik untuk penerangannya. Jadi mereka bikin dulu turbin listrik di daerah Dago Bengko, baru mereka cari arah mata air dari arah Maribaya ngebobok bukit ini. Gitu, pada tahun 1906 awal mula dibikin. Kita sebelah sini. Hati-hati Kang, soalnya ini ada panasnya ya. Sambil ke bawah. Pada tahun 1918, saluran air yang tengah itu, yang utamanya, itu dipindahkan ke Pasir Ipis. Soalnya waktu itu ketika tahun 1918 ada serangan dari tentara Jepang. Jadi saluran airnya dipindahkan ke Pasir Ipis, ininya baru dibuat kanan kiri untuk benteng pertahanan tentara Belanda. Kita sebelah sini. Awas hati-hati. Ada sinyal-sinyalnya di bawah ya. Nah, inilah untuk ventilasi sekaligus untuk pos jaga. Kan ini posnya di atas, jadi supaya kelihatan tuh lebih luas untuk pos penjagaan kayak untuk penempatan sniper kayak gitu Pak. Nah ini sebagian servis dari pemandu, kita ambil foto dulu di sini. Ini bagus, backgroundnya ada yang tembus, kakak bisa kumpul dulu sebelah sini. Hati-hati ya. Disambung lagi sama cerita atau sejarah Belanda. Sesudahnya dibikin kanan kiri untuk benteng pertahanan tentara Belanda. Nah, ini luasnya jadi 750 meter. Jadi dulu cuma 144 meter yang tembus aja Kak, yang tengah. Gitu ya. Nah, pada tahun 1970 ini fungsinya diubah lagi untuk untuk penyimpanan senjata buat ABRI. Ini ada yang sebelum bayar bukan. Nah, ini makanya gua Belanda ini lebih bagus dibanding gua Jepang. Bawahnya juga ini udah pakai duit Kak. Ini ya pada tahun 1970-an. Jadi kalau ada pembaharan pembaharan ada Kak. Jadi saya nanginya supaya supaya beraturan ya berurusan. Nah, sesudahnya dijadikan untuk gudang amunisi oleh ABRI. Cuman di sini udaranya terlalu lembab. Jadi dipindahkan lagi ke arah Bojongkoneng Ciputra. Nah, pada tahun 1985 baru ini diresmikan untuk tempat wisata atau untuk umum. Nah ini lorong yang kita sedang lalui, ini lorong ventilasi ini panjangnya 126 meter sampai di depan sana. Nah, ini kamar-kamar seperti ini Kak. Ini ada 15 lorong. Ini kanan kirinya nyambung-nyambung paralel. Nah ini untuk peristirahatan tentara Belanda atau bisa disebut tempat barak sementara. Nah di sini emang ada satu jenis hewan pahlawan, cuman mereka nggak ganggu ke pengunjung. Jadi ada yang kasih tahu juga kayak anak-anak ITB. Jadi ketika dibangkar atau di tempat-tempat kayak bawah tanah gitu, kalau ketika ada kalau kayak gini, berarti itu aman. Soalnya apa? Ketika ada zat racun, mereka lebih peka penciumannya. Nah ini sebelah kanan saya. Ini untuk penyimpanan barang-barang, makanan, mungkin sekarang kayak lemarinya. Kita sebelah sini. Iya, lebih panjang jalan. Lumayan buat konten. Untuk pemeriksaan gitu. Oh jadi dia di depan. Maka hati-hati ya, ini di depannya ada tangganya, Mas. Ada tanjakan. Nah, kita masuk dulu ke ruangan mikrobat. Ini kita nyampe di bekas ruangan interogasi. Jadi dulu kalau misalnya ada tawanan yang tertangkap sama tentara Belanda, mereka diinterogasi di ruangan itu untuk diminta keterangan, setelah itu dimasukkan ke sel tahanan. Emang benar ruangan
sebagai pemandu harus kasih edukasi atau penjelasan yang lebih konkretnya kan. Maaf, yang ujian di sini mereka suruh nantang dulu di luar. Jadi lebih simpelnya mungkin kayak gini, saya juga main ke rumah kakak, saya nggak sopan nantang di luar, mungkin pas masuk juga pasti digebukin. Betul. Banyak apa nantang. Jadi pesan saya mau main ke tempat wisata, mau tempat bersejarah satu aja mungkin sopan. Ini ruangan interogasi ini memang ada keunikan juga sih. Ketika barangkali mau nyoba juga kita melakukan ya kayak gini. Rasain aja. Ini angin malah dari sana. Walaupun biasanya kecil, kan harusnya dari sini. Oh iya. Ya, harusnya dari pintu. Benar, Ini benar. anak-anak ITB, mereka malah bilangnya, ini keunikan Gua Belanda aja kan. Oh iya. Di Gua Belanda ini maaf aja, walaupun saya jadi pemandu di Gua Belanda ini tiap hari ngantar pengunjung, tapi tetap aja ketika keselamatan kakak-kakak minimalnya saya ngedoain, tapi di saya lah nggak kan kurang etis lah ketika saya mau masuk, saya berdoa dulu kan kesannya apa gitu ya. Iya. Jadi tenang aja, soalnya apa kakak kan pengen tahunya sejarahnya. Betul. Gitu. Nah, ini malah lebih gede, rasain aja. Iya. Kan logikanya kalau angin kayak gini di sananya ada ruangan kan nggak ada. Mungkin gini kak, mereka tuh masih tahu ada kita tuh di sini kayak gitu aja. Biasa juga kalau pertama ketika ngucapin salam ada angin gede pertamanya takut, tapi pas dikaji lagi mungkin mereka cara jawab tuh pakai metode angin. Iya. Ya kalau pakai suara mah pasti saya lari. Yang jadi istilahnya maaf ya, yang istilahnya ada kayak istilahnya kecelakaan atau apa, namanya juga kecelakaan, tapi itu disebabkan ketika orang yang celaka tuh panik. Jadi ketika rombongan yang sini ada rombongan yang sebelah sana iseng ngeluarin suara-suara kayak yang serem-serem, kan mereka lari. Ketika lari nabrak tembok ini, ya itu yang jadi bahaya. Iya. Kita sebelah sini. Nah ini Taman Tahura ini luas keseluruhan ini ada 590 hektar dari pertama Curug Dago sampai Curug Lemas Maribaya. Rute yang biasa dikunjungi atau dilewati sama wisatawan, pertamanya ini buah Belanda bisa disebutkan ikon dari Tahura ini. Soalnya di balik gua Jepang ini lebih luas 3 kali lipat. Kalau gua Jepang kan belum selesai. Nah ini juga ada pertanyaan kenapa kan gua Belanda sama gua Jepang itu berdekatan. Jadi ketika Belanda kalah sama Jepang, gua Belanda ini diduduki sama tentara Jepang. Cuman mereka bikin lagi sebelah sana itu untuk penyimpanan amunisi. Apalagi kan kota Bandung dari sini majunya ke selatan Kak. Jadi supaya lebih dekat mereka bisa rebut kota Bandung. Nah, ini mau langsung ke penasaran Nusa atau mau lihat sel tahanannya dulu? Ya, sebelah sini dulu. Kalau gua Belanda ini hampir 90%-nya ini udah kena renovasi. Jadi ini udah ditembok pinggirnya. Ini juga cepat Kak dipasang lampu. Cuma ini batuan cadas. Apalagi ketika musim penghujan terus ada rembesan air. Ini juga kemarau, pegangannya kayak gini dingin. Nah ini yang dikhawatirkan sama pengelola ketika itu banyak orang, apalagi yang dipasang listrik. Ini ketika koslet ini itu semua. Iya betul. Nah ini pembuatan gua Belanda seperti ini. Jadi mereka ya galinya dari atas dulu, kanan kiri baru ke bawah. Nah ini nggak ditembuskan, soalnya apa? Di depannya udah mendekati lapisan tanah. Kalau tanah tuh kalau ada tempat apa ya longsor. Jadi mereka nggak mau melanjutkan. Kita sebelah sana. Nggak boleh katanya ke sana. Ke bawah ya. Nah ini ya bekas ruangan distribusi logistik untuk persiapan perang, membagikan senjata, makanan dulu di ruangan ini. Ruangan ini lebih gede dibanding ruangan yang utama sama yang ventilasi yang tadi. Soalnya waktu itu mereka menggunakan gerobak untuk angkutnya. Nah
Nah ini uniknya gua Belanda ini juga di bangunannya. Ini bangunannya malah lebih besar tiangnya dibanding ruangannya. Oh iya. Jadi ketika orang-orang sini lokasi ini, ketika kemarin-kemarin yang ramai gempa, orang sini malah termasuk saya juga malah masuk ke gua daripada di luar. Soalnya di luar takutnya ada pohon tumbang, apalagi batuan dari gunung ini ada yang longsor, nah itu yang ditakutkan. Nah ini Belanda bikin tiang segini gini, jadi supaya anti gempa. Hmm. Banyak lawannya. Nah, ini kita nyampe di bekas penjara atau sel tahanan. Jadi para tawanan yang sudah diinterogasi di ruangan yang tadi, mereka dimasukkan ke sel tahanan ini. Sel tahanan zaman Belanda bukannya pakai jeruji, jadi pakainya pintu besi tertutup. Jadi mereka cuma dikasih satu akses jalan untuk masuk satu orang kan. Jadi emang benar-benar pengap lah. Cuman mereka juga dikasih ventilasi. Nah ini besi asli dari zaman Belanda. Sel tahanan ini panjangnya 19 meter sampai sini, tingginya 3 meter. Ini khusus untuk sel tahanannya. Kita sebelah sini yang bekas radio. Hah? Ini kita memasuki lorong yang ke-15. Ini dulunya fungsinya untuk pemeriksaan cek masuk. Jadi mereka ketika mau masuk tentara Belanda juga waktu itu banyak mempekerjakan bangsa Indonesia untuk jadi istilahnya bantuan kayak bangkon kayak gitu. Mereka diperiksa juga imigrasinya takutnya penyusup dari tentara Jepang. Nah ini ruangan ini juga ini merangkap untuk ruangan komunikasi. Jadi zaman Belanda berkomunikasinya ini lewat radio rahasia komunikasi untuk komunikasi dari sini ke arah Malabar, Gunung Puntang, Banjaran. Oh, iya. Nah, di Jawa Barat cuma ada dua, satu di sini, satu di Gunung Puntang, Banjaran itu. Nah ini untuk saklarnya Pak. Mungkin zaman dulu teknologi nggak sekali zaman sekarang. Ketika radionya begini-gini, ini saklarnya begini-gini. Gitu. Berat saklar lagi. Kita sebelah sini, saya anterin sampai belakang gua Belanda. Ntar kakak tinggal ngambil arah jalur ke kanan ke penangkaran Nusa. Jadi gini kan ya, banyak versinya. Apalagi kalau misalnya orang-orang zaman sekarang. Ketika ini aja contoh, tapi maaf ya. Nah ini rel untuk lori, gitu ya. Yeah. Tapi ketika ada rombongan, cuman mereka yang satu pernah ke sini, tapi pengen ketahuan dia tuh lebih istilahnya lebih tahu lah. Jadi ketika dia ngobrol sama temannya, ini malah dibilangnya untuk rel kereta api, gitu. Jadi istilahnya kalau misalnya maaf aja, kalau Kang di sini istilahnya satu orang lokal sini, keduanya ada didikan untuk pemandu. Jadi dikasih tahu, saya juga takutnya blunder. Contoh saya kalau gua Jepang, saya nggak bisa nerangin sejarahnya, soalnya gua Jepang belum selesai. Emang di sana juga ada tulisan pemandu, tapi menurut saya gua Jepang tuh harusnya tuh penunjuk jalan. Saya bisa nerangin dari sini gua Jepang. Gua Jepang dibikin pada tahun 1942 sampai 1945. Itu baru digali, baru dibuat, belum istilahnya belum ditempati. Soalnya keburu perang lagi Kak. Itu ada 4 pintu, 2 ventilasi. Tapi nggak seluas gua Belanda ini. Dari pembangunan beda. Ini gua Belanda ini kerja paksanya rounding. Mereka masih dibayar walaupun minim. Tapi kalau gua Jepang pembuatannya besar, soalnya apa? Mereka romusa. Mau tidak mau mereka harus kerja tanpa bayaran apapun, cuma dicambuk untuk geraknya. Kalau alat yang digunakan waktu pembuatan gua Belanda atau gua Jepang itu sama. Pakai alat-alat manual, kayak pahat, belincong kayak gitu.
Nah, ini kita bisa lihat jalur yang utama yang ini memang ini nggak direnovasi, jadi supaya tahu dinding aslinya kayak apa. Nah, ini batuan cadas ini kalau orang sini nyebutnya. Oh. Nah, ini batuan cadas ini, jadi bukan istilahnya langsung ada batuan kayak gini digali enggak. Jadi menurut ahli geologi yang suka neliti gunung, nah ini batuan cadas ini terbentuk dari debu vulkanik Gunung Sunda bersejarah. Jadi ketika meletus, debu vulkaniknya numpuk di daerah Dago Pakar ini. Nah ini rel ini yang digunakan untuk angkut barang, untuk istilahnya ngangkut reruntuhan. Jadi supaya lebih cepat, mereka menggunakan rolling, kereta dorong kecil itu yang dia tambangan, Kak. Nah ini yang spesial ini panjangnya 144 meter. Jadi awal mulanya cuma tembus ini aja, nggak ada kanan kiri. Nah, kalau orang lokasi ini nyebutnya bukan gua Belanda atau gua Pakar, di area atau kampung Pakar, tapi nyebutnya orang-orang sini terowongan Kaler. Jadi terowongan itu identik sama jalan air. Dan soalnya Belanda biasanya untuk saluran air, Kak. Nyebutnya ini terowongan Kaler itu, jadi Kaler itu posisinya di utara. Makanya orang-orang sini yang punya yang lokasi ini nyebutnya ini terowongan Kaler, bukan gua Belanda atau gua Pakar. Relnya memang habis di sana, Mas? Ya, jadi yang biasanya terlalu banyak yang susahnya ketika saya baca-baca lagi, tanya-tanya lagi, yang di tengah ke ujung depan. Depan kita yang tadi itu ya? Ya, soalnya sebelah sininya kebanyakannya kan ini ada dua yang sudah diselesaikan, udah mendekati ratusan tanah, Pak. Kita bisa, itu yang tadi yang belum selesai mungkin tahap ke-1-nya, ini tahap keduanya seperti ini. Ini juga ada yang belum selesainya. Nah ini seperti ini. Nah ini mereka kan tadi cuma tengah aja kayak di daerah. Ini udah kanan udah ke kiri. Nah ini pembangunannya juga, ini setengah lingkarannya hampir sempurna. Kalau kakak udah pernah ke gua Jepang, itunya nggak serapi gua Belanda ini. Nah ini kita bisa lihat ke ujung depan sana, ini tinggi lebarnya sama. Apalagi kan Belanda itu mereka buat negara juga kan ngebendung lautan. Emang benar-benar kayak pembangunannya emang benar hebat. Dan di depan langsung tukang sate, guys. Ya, kalau sama saya ganti sama yang punyanya. Senternya pakai 3 ya? 315.000. Kalau buat jasa komando silakan dari kakak untuk aja. Loh. Udah nggak? Supaya ngebulak balik itu kan tadi ke sana ngantri. Nah ini Kak, kita bisa ambil foto lagi.